Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. 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 Dimanapun kita berada, saya percaya hadirat Tuhan tetap ada dan tetap sama luar biasa dahsyatnya bagi setiap kita. Amin. Bilang kanan kirimu, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Kalau yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita nyanyi buat Tuhan. Amin. Ya. Come on. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan, amin, pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan, katakan, pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Katakan Yesus, Yesus cinta saya. Amin Tuhan, haleluya. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya bahwa setiap apa yang sudah Kau firmankan tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, gak ada alasan bagi kami untuk gak datang sama Tuhan dengan segenap hati kami. Kami katakan Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Tuhan dengan seluruh hidup kami, dengan segenap perasaan kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap Tuhan Yesus kasih kami kepada Engkau Tuhan. Karena hidup kami pun milik Tuhan. Kami mau kembalikan buat Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, Amin. ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas
seluruh hidupku di atas mezbahmu. Jesus, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Come on, jemaat Tuhan, katakan, tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu. Benar Tuhan, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Come on, sama-sama katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Hanya bagimu, Tuhan. Benar Tuhan, beri yang terbaik Tuhan, beri yang terbaik Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Tuhan, Kau sempurna.
Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus, kebesaran-Mu Tuhan penuhi kami. Mujizat-Mu Tuhan ada di setiap langkah kami. Ku percaya, sebab kebesaran-Mu bagi kami, kedahsyatan-Mu bagi kami, kehebatan-Mu Tuhan bagi kami. Kau besar. Ini anugerah terbesar kami Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Besar anugerah-Mu, Amin. melimpah kasih-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Semakin Ya. hari Amin. semakin bertambah Ya. besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin
benar Yesus, bahwa anugerah yang besar itu sudah kami terima Tuhan. Anugerah yang besar itu Tuhan yang memenuhi setiap kami. Anugerah yang besar itu juga Tuhan yang memampukan setiap kami. Sampai hari ini kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau beri Tuhan Yesus telinga kami Tuhan, untuk dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Kami memberikan hati kami untuk taat akan setiap perkataan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami Kau yang kuasai. Biar ketika setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini, boleh Tuhan Yesus tumbuh di hati kami yang subur ya Bapa. Sehingga Tuhan kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan lewat perkataan-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali meskipun masih di rumah kita masing-masing di dalam ibadah kita bersama keluarga kita. Saya percaya pagi hari ini kita diberikan sukacita, diberikan kekuatan kesehatan yang baru untuk kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup setiap kita. Kita bisa beribadah sejati bersama-sama pagi hari ini. Mari sebelum Bapak Ibu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan yang memberkati ibadah kami pagi hari ini bersama keluarga kami masing-masing di rumah setiap kami. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan mengurapi kami semua jemaat-Mu, supaya kami beroleh pencerahan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan sampai dengan akhir kebenaran firman-Mu. Kami beroleh pengurapan, pencerahan dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami baca bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabarnya selama beberapa minggu ini? Apakah Bapak Ibu sudah terus mengalami pembaharuan sebagai manusia yang baru? Apakah Bapak Ibu juga sudah mengalami proses membangun perbendaharaan hati yang baru? Bahkan Bapak Ibu sudah mulai menjalankan dengan diperlengkapi pekerjaan baik dan perbuatan baik. Ya, Bapak Ibu jangan lupa kebenaran ini menjadi awal untuk kita mendapatkan pencerahan demi pencerahan berikutnya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan membagikan kebenaran yang saya beri tema multiplikasi pola atau gaya hidup Kristus. Nah, Bapak Ibu, kebenaran yang akan saya bagikan ini ada kaitannya juga dengan kebenaran yang pernah saya sampaikan selama beberapa minggu yang lalu. Tepatnya 1 bulan yang lalu. Yang pertama bicara tentang manusia yang baru. Itu menjelaskan tentang kita up ke atas dengan Tuhan. Artinya kita dibangun menjadi manusia baru melalui kematiannya. Yang kedua, bagaimana kita membangun perbendaharaan hati kita. Itu bicara tentang pemulihan batin, pemulihan seluruh kehidupan kita. Dari pikiran-pikiran, dari keinginan-keinginan jahat, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ini berbicara menjelaskan tentang khusus untuk memperbaharui diri kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita mengetahui bahwa manusia yang baru dengan perbendaharaan hati yang baru itu diperlengkapi secara otomatis dengan pekerjaan baik dan perbuatan baik. 3 hal kebenaran ini sangat penting.
Itulah sebabnya mengapa kita terus bertumbuh, mengetahui apa sebenarnya maksud dari semua kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pencerahan. Pagi hari ini saya akan melanjutkan dari kebenaran sebelumnya. Menjelaskan bagaimana Tuhan sebenarnya punya kerinduan memultiplikasikan gaya ataupun pola hidupnya kepada gerejanya, kepada murid-muridnya, kepada eklesianya. Itulah sebabnya kita perlu mengerti supaya kehidupan kita yang dijadikan manusia baru ini benar-benar mengaplikasikan, mempraktekkan gaya pola kehidupan Kristus di muka bumi ini. Karena Kristus sudah tidak ada di muka bumi ini, tapi gaya hidupnya, pola hidupnya, keberadaan Kristus secara roh ada di dalam setiap orang-orang yang percaya. Baik, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan mengawali tema multiplikasi pola ataupun gaya hidup Kristus ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Bapak Ibu, kita lihat Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 19. Kata firman Tuhan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Saya ulangi, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kebenaran ini mendasari bagaimana kita mengerti bahwa Kristus memultiplikasikan gaya atau pola hidupnya kepada setiap orang-orang yang percaya, kepada murid-muridnya pada zaman itu, pada saat itu. Karena ayat ini menjelaskan begini, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi. Dunia tidak akan pernah melihat Yesus lagi secara fisik ataupun jasmani. Mengapa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena Yesus akan mati. Yesus akan mati dan kemudian dibangkitkan dan akan naik ke surga dan kembali kepada Bapa. Tetapi kebenaran berikutnya menjelaskan, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tuhan Yesus secara khusus menjelaskan kepada murid-muridnya pada saat itu, dunia nggak akan pernah lihat aku lagi. Karena aku akan mati. Kalau saya jelaskan dengan bahasa saya ataupun penafsiran saya. Karena aku akan mati secara fisik. Yesus mati. Dan dunia tidak melihat Yesus, keberadaan Yesus lagi. Tetapi ayat berikutnya Yesus menjelaskan, tetapi kamu akan melihat aku. Kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi Yesus menjelaskan lebih detail. Tetapi kamu, murid-muridku, orang-orang yang percaya kepadaku, kamu akan melihat aku karena kamu hidup dan aku hidup. Jadi hidup Kristus ada di dalam kehidupan murid-muridnya, orang-orang yang percaya, eklesianya atau gerejanya. Hidup Kristus secara fisik, secara jasmani tidak ada lagi di muka bumi. Tetapi secara roh, Yesus tinggal, diam di dalam kehidupan murid-muridnya.
kehidupan gerejanya, eklesianya, manusia barunya, yaitu saudara dan saya. Ini ditegaskan dengan ayat berikutnya. Ayat yang ke-20, perhatikan. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, perhatikan, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kebenaran ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Di ayat 19 menjelaskan bahwa Yesus mengatakan dunia tidak akan pernah melihat aku lagi secara jasmani, secara fisik. Karena aku mati dan aku dibangkitkan dan aku pergi kepada Bapa. Tetapi kamu melihat aku karena kamu hidup dan aku pun hidup. Dijelaskan ayat 20 lebih jelas, lebih dalam lagi. Karena firman Tuhan menyatakan pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada saat itulah kita semua akan tahu. Apa yang kita ketahui dari kebenaran ini? Yesus menjelaskan gini. Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti terjadi dwelling, saling tinggal. Bapa tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Dia. Di dalam Kristus, di dalam Bapa. Menjadi satu kesatuan, itulah bentuk manusia baru yang dihasilkan dari kematian Kristus. Efesus pasal yang kedua, ayat 15. Sebulan yang lalu saya bagikan. Ini bicara apa? Bapak Ibu Saudaraku, ini kebenaran sangat dalam sekali. Mengapa kita harus menjadi manusia baru? Jelas. Kita akan menjadi Kristus korporat. Multiplikasi pola gaya hidup Kristus terjadi atas saudara dan saya, atas gerejanya, atas murid-muridnya pada zaman itu, atas setiap orang yang percaya. Inilah mengapa kita perlu mengerti terjadinya multiplikasi gaya kehidupan Kristus, pola kehidupan Kristus di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dahsyat, luar biasa. Kebenaran ini akan mendasari kita terus bertumbuh mengenal tujuan, visi dan misi. Mengapa Tuhan memanggil kita? Lebih detail lagi Bapak Ibu. Tentang Yesus membicarakan tentang berbagai hal dalam pengajarannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus banyak mengajarkan ilustrasi dan perumpamaan-perumpamaan kepada murid-muridnya tentang banyak multiplikasi. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, yang pertama tentang benih dan tanah yang baik. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat ke-8 dan 12. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa simak sendiri masing-masing di rumah lebih detail. Saya singkat saja. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah banyak. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Bicara tentang apa? Multiplikasi. Ini adalah gambaran orang-orang yang percaya dan taat melakukan kebenaran firman, memiliki perbendaharaan hati yang baru. Wah, kaitannya ada dengan kebenaran beberapa minggu yang lalu. Jadi, perbendaharaan hati kita digambarkan sebagai tanah yang siap ditabur oleh kebenaran firman. Tanah yang baik, tanah yang siap menerima benih yang baik akan menghasilkan multiplikasi benih yang ditabur. Yang berikutnya Bapak Ibu, tentang bayar harga. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 29. Saya kutip ayat ini. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Ini orang-orang yang akan percaya kepada Yesus
diberitahukan kebenaran ini. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, selanjutnya saudaraku, akan menerima 100 kali lipat. Meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan segala hal yang ada di belakangnya dalam kehidupannya. Karena nama Yesus, maka dia akan memperoleh, kata firman Tuhan ini, 100 kali lipat. Bicara multiplikasi. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang akan mengikut Yesus. Oleh sebab itu harus siap untuk rela berkorban. Yang ketiga, tentang talenta. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 25 ayat yang ke-15 sampai dengan 30. Nanti kita baca di rumah kita masing-masing lebih dalam. Saya kutip ayatnya, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Ini bicara tentang karunia, talenta yang Tuhan berikan. Yang diberi 5, yang diberi 2, yang diberi 1. Kalau kita baca lebih detail kebenaran ayat ini. Yang diberi 5, datang pulang membawa 5. Terjadi multiplikasi. Berikutnya yang diberi 2 juga membawa 2. Terjadi multiplikasi. Tetapi yang membawa 1, karena dia tidak mengerti, sebagai hamba yang tidak taat dan setia dan rajin, maka dia tidak mengalami multiplikasi dari talenta yang diberikan. Bapak Ibu, ini adalah gambaran setiap orang-orang yang diberikan kepercayaan dengan talenta karunia-karunia harus dengan taat dan setia dikerjakan dan dilakukan supaya terjadi multiplikasi. Pengajaran Yesus banyak menjelaskan tentang multiplikasi. Yang terakhir Bapak Ibu perhatikan. Tentang biji gandum. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24. Saya kutip ayat ini. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Jadi kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan tetap 1 biji saja. Ini kebenaran yang menggambarkan bahwa melalui kematianlah terjadi multiplikasi. Inilah yang dilakukan oleh Yesus terhadap setiap kita yang percaya. Jika Yesus tidak mati, maka tidak terjadi multiplikasi. Jika Yesus tidak mati, maka kita pun tidak ada sampai dengan hari ini menerima keselamatan, jaminan hidup. Bahkan kehidupan Kristus tidak akan pernah termultiplikasi dalam kehidupan setiap kita yang percaya jika Yesus tidak mati. Dan masih banyak Bapak Ibu kebenaran-kebenaran yang menyiratkan tentang multiplikasi yang Yesus ajarkan. Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Kalau kita memperhatikan pengajaran demi pengajaran Yesus yang menyiratkan tentang multiplikasi, sebenarnya ada 3 pola dasar dari kehidupan Yesus yang ingin dimultiplikasikan melalui kehidupan murid-muridnya, melalui kehidupan setiap orang yang percaya, melalui kehidupan gerejanya, yaitu saudara dan saya sebagai manusia yang baru. Meskipun banyak pengajaran-pengajaran yang menjelaskan, yang menyiratkan tentang multiplikasi, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan, tetapi saya ingin membagikan 3 pola dasar. 3 hal saja. 3 pola dasar kehidupan Kristus yang ingin dimultiplikasikan. Langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama perhatikan. Selama kurang lebih 3,5 tahun, saya menemukan 3 pola dasar ini yang ingin diaplikasikan Kristus dan kemudian dimultiplikasikan kepada setiap orang-orang yang percaya ketika Yesus mati
secara fisik, jasmani, dan tidak ada di muka bumi. Yang pertama, yaitu pola hidup karakternya. Perhatikan, yang pertama yang ingin dimultiplikasikan dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya, murid-murid Kristus, eklesianya, gerejanya, pola hidup karakternya. Ini yang mendasari awal dari semua yang dikerjakan oleh Kristus sepanjang 3,5 tahun dia ada di muka bumi, Bapak Ibu Saudaraku. Ini bicara apa? Bicara tentang kasih agape. Kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam Matius pasal yang kelima ayat 20 sampai 48 akan menjelaskan pola cara hidup Kristus yang ingin dibagikan kepada setiap murid-muridnya dan orang-orang yang percaya. Berikutnya di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dan 35, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, "Aku memberikan perintah yang baru, dan perintah yang baru itu ialah hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu." Pola karakter inilah yang Yesus ingin multiplikasikan kepada orang-orang yang percaya, murid-muridnya, eklesianya, manusia barunya. Dan yang kedua Bapak Ibu adalah pola hidup pekerjaannya. Bagaimana Yesus memulai mengerjakan pekerjaan Bapa. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 17, ayat 19 sampai dengan 20, bahkan sampai dengan pasal yang ke-14, ayat 12. Nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa membaca lebih detail dan bisa merenungkan dan men-sharingkan satu dengan yang lain. Mengapa penting kita mengerti pola pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Karena dengan kita mengerti, menghidupinya, maka kita akan sama seperti yang Kristus lakukan di muka bumi ini, melakukan pekerjaan Bapanya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang perlu kita harus mengerti mengapa Yesus ingin memultiplikasikan pola hidupnya ke dalam kehidupan setiap murid-muridnya. Yang ketiga adalah pola hidup berbuahnya. Bagaimana Kristus melakukan pekerjaan dan terjadi multiplikasi. Kalau kita baca kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-24, yang di awal tadi saya jelaskan bahwa biji gandum harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Berarti supaya terjadi multiplikasi buah, Kristus harus mati. Demikian juga setiap kita kalau ingin berbuah, kita harus mati. Manusia lama kita harus mati. Itu yang dimaksud. Supaya tumbuh manusia baru. Menghasilkan buah kebenaran manusia baru. Dan kalau kita baca juga di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 10 sampai 20. Bahkan Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 1 sampai dengan 8 tentang pokok anggur. Sangat jelas sekali bagaimana Kristus mengajarkan kalau kita ingin berbuah banyak, kita harus tinggal di dalam Dia. Menempel, melekat, tidak boleh keluar dari Kristus, tidak boleh lepas dari pusat yang melakukan pekerjaannya. Jadi kalau kita ingin mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah banyak, berarti kita harus menanggalkan manusia lama seperti Kristus dan kita melekat kepada Tuhan. Tinggal di dalam Kristus. Sama seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu di awal. Bapa tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam Bapa, dan Kristus tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Dia. Terjadi dwelling, saling tinggal. Disitulah akar
akan termultiplikasi. Kehidupan yang berlimpah-limpah dengan buah dari kebenaran demi kebenaran yang Tuhan ajarkan lewat kehidupan kita. Dari 3 pola dasar ini Bapak Ibu, yang pertama tentang pola hidup karakternya, pola hidup pekerjaannya, dan pola hidup berbuahnya, kita akan mengupas satu persatu. Yang pertama, bicara tentang pola dasar yang dilakukan oleh Yesus untuk dimultiplikasikan adalah kasih agapenya dalam kehidupan setiap kita. Kasih tanpa syarat, memberi tanpa syarat, melakukan, melayani, mengerjakan tanpa syarat. Dasarnya adalah kasih agape, memberi korban sebagai persembahan. Ini menjelaskan tentang diri Allah sendiri, yang pada hakikatnya adalah kasih. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dasar inilah yang ingin diaplikasikan dalam gerejanya, yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat. Mendasari karakter kita dalam sepanjang umur hidup kita melayani Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, kutipan ayat ini menjelaskan begini. Demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kasih Kristus dengan menyerahkan nyawanya tanpa syarat, kasih agape diberikan kepada kita. Ini menjadi dasar pertumbuhan karakter kita. Pola karakter inilah yang Yesus ingin multiplikasikan dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita memiliki pola dasar kasih agape, pola dasar karakter Kristus kasih agape ini, maka ini akan mendasari semua yang kita lakukan untuk Tuhan dalam pekerjaan maupun perbuatan baik. Jadi seharusnya semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, Bapak Ibu, itu dasarnya adalah kasih tanpa syarat. Kasih agape. Bukan karena kebiasaan, bukan karena liturgi dipaksa, bukan juga karena terpaksa, tapi karena kasih tanpa syarat. Ketika Bapak Ibu melayani, ketika Bapak Ibu memberi, ketika Bapak Ibu beribadah, ketika Bapak Ibu mengampuni, ketika Bapak Ibu menasehati, ketika Bapak Ibu membantu dengan tenaga, melakukan aktivitas untuk melakukan pekerjaan baik dan perbuatan baik, semua dasarnya kasih. Kasih tanpa syarat. Oleh sebab itu kita harus memastikan ketika kita melayani, apakah benar dasarnya kasih tanpa syarat? Misalnya kalau nggak ada orang yang memuji, kalau nggak ada orang yang memberikan support, kalau mungkin kita nggak diperhatikan, tapi kita terus melayani. Kalau mungkin saudaraku kita menasehati tetapi kita nggak diterima. Kalaupun mungkin kita mengampuni tetapi kita ditolak. Apakah kita tetap mau melakukan mengampuni, melakukan melayani, melakukan menasehati, ataupun melakukan memberi? Misalnya kita memberi tetapi kita terus dibohongi. Apakah kita terus masih ingin memberi? Ketika kita beribadah pagi hari ini, apakah dasarnya kasih tanpa syarat? Atau karena terpaksa? Apalagi Bapak Ibu kita sudah nggak di gedung lagi untuk sementara waktu ini. Nggak tahu kapan kita bisa kembali ke ibadah di gedung bersama-sama lagi. Kita bebas menentukan
Kadang-kadang Bapak Ibu tanpa kita sadari bahwa kita datang kepada Tuhan asal-asalan. Kita nggak mempersiapkan diri. Kembali lagi, kalau kita melakukan ibadah kita, ibadah sejati maupun ibadah korporat, ibadah sendiri maupun ibadah minggu bersama keluarga kita, kalau dasarnya karena terpaksa, liturgi, kebiasaan, maka kita sebenarnya tidak mengaplikasikan pola karakter dasar, yaitu kasih agape yang Allah Bapa berikan kepada kita melalui Kristus mati di kayu salib. Jadi kembali lagi, mari kita belajar untuk mengevaluasi, mulai meneliti apa yang kita lakukan selama ini, baik dalam pelayanan, baik dalam pemberian, baik dalam tenaga untuk kita lakukan pekerjaan baik maupun perbuatan baik, baik ketika kita mau mengampuni, baik ketika kita mau memberi sesuatu. Mari kita evaluasi bersama-sama apakah semuanya didasari oleh kasih agape, kasih tanpa syarat. Karena itu pola karakter Kristus yang ingin diimplementasikan kepada setiap kita, dimultiplikasikan dalam kehidupan setiap kita. Jadi dasarnya adalah kasih tanpa syarat. Ini penting Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, pola hidup dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus untuk dimultiplikasikan adalah Yesus selalu belajar melihat teladan Bapanya. Sebelum dia melakukan pekerjaan Bapanya, dia terlebih dahulu melihat apa yang dilakukan oleh Bapaknya. Bapaknya menunjukkan kepada Yesus dan Yesus baru melakukan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 17. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Saya kutip ayatnya. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Berarti kalau Yesus melihat Bapaknya bekerja sampai dengan sekarang dan dia bekerja, kita pun harus melakukan pola yang sama. Dan inilah yang diaplikasikan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya, kepada murid-muridnya, kepada eklesianya, kepada setiap kita sebagai manusia baru. Karena Yesus melihat Bapaknya bekerja dan dia mulai melakukan pekerjaan itu. Oleh karena itu setiap orang yang percaya juga harus punya pola yang sama, melihat Yesus bekerja sampai hari ini dengan melakukan pekerjaan baik dan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 Bapak Ibu. Sesungguhnya barang siapa, artinya siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa? Siapa saja. Setiap kita yang percaya kepada Yesus harus mengikuti pola ini. Inilah pola bekerja, cara kerja Yesus, pola hidup, gaya hidup Yesus bekerja yang harus dimultiplikasikan kepada setiap kita. Gerejanya, murid-muridnya, eklesianya. Untuk pergi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan melakukan pekerjaan baik dan perbuatan baik. Nah, kalau kita melihat di sekitar kita, bagaimana dengan pemimpin kita? Apakah dia masih bekerja, melakukan pekerjaan baik dan perbuatan baik? Gembala kita misalnya Bapak Ibu. Apakah dia masih bekerja, mengikuti pola Bapa dan Kristus yang sekarang ini sampai bekerja untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah melalui saudara dan saya, melalui eklesianya, karena pola kerjanya diaplikasikan, dimultiplikasikan ke dalam kehidupan gerejanya. Karena Kristus sudah tidak ada di dunia ini lagi secara fisik, jasmani. Bagaimana dengan PKS kita? Bagaimana dengan pemimpin keluarga? Suami-suami? Bagaimana dengan pekerja-pekerja, pelayan-pelayan? Apakah masih mengikuti pola untuk bekerja, memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan pergi
memberitakan Injil Kerajaan Allah, melakukan pekerjaan baik dan perbuatan baik? Atau enggak? Kalau enggak, Bapak Ibu, berarti belum sampai kepada kebenaran bahwa Yesus memultiplikasikan pola ataupun gaya hidup bekerjanya kepada kita, gereja. Karena dikatakan di ayat ini barang siapa saja yang percaya, yaitu saudara dan saya. Yang ketiga, pola hidup berbuah. Yang dilakukan oleh Yesus untuk dimultiplikasikan adalah digambarkan harus jatuh ke dalam tanah, dikubur dan mati. Ini bicara tentang menanggalkan manusia lama, Bapak Ibu. Ini bicara tentang menanggalkan manusia lama dengan membuang dan mematikan. Itulah sebabnya kita harus senantiasa memandang bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus. Dan kita hidup untuk Allah di dalam Roma 6 ayat 11. Supaya terjadi multiplikasi kebenaran berbuah ini dalam hidup setiap kita. Ini yang harus kita ketahui bersama-sama. Karena Bapak Ibu, kebenaran ini penting. Demikian juga dengan kita, jikalau kita ingin melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan ingin berbuah banyak, maka kita harus tinggal juga di dalam Kristus, saling tinggal. Selain kita menanggalkan manusia lama, kita harus terus tinggal di dalam Kristus. Artinya kita melekat kepada Kristus sebagai pokok anggur. Karena kalau kita tidak melekat, menempel, tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudaraku, 3 pola kehidupan Kristus yang dimultiplikasikan kepada kita, orang-orang yang percaya, yang disebut sebagai eklesianya, yang disebut sebagai gerejanya, yang disebut sebagai murid-muridnya, bahkan yang disebut sebagai manusia barunya, yang dihasilkan melalui kematiannya, kita harus menghidupinya. 3 pola kehidupan Kristus inilah yang dimultiplikasikan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia pergi kepada Bapa secara fisik, memang tidak bersama-sama muridnya lagi. Karena Yesus pergi kepada Bapa, tetapi secara roh Yesus sudah tinggal di dalam diri murid-muridnya. Artinya diri Yesus telah dimultiplikasikan di dalam kehidupan setiap murid-muridnya. Termasuk juga saudara dan saya di zaman ini. Yesus telah dimultiplikasikan di dalam diri setiap kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Karena terjadi multiplikasi hidup Kristus di dalam diri kita masing-masing. Inilah yang disebut Kristus korporat. Banyak Kristus di antara kita. Dalam hidup setiap kita banyak Kristus. Oleh karena itu kebenaran ini jelas bahwa pola gaya hidup Kristus telah dimultiplikasikan dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang juga dikerjakan oleh Kristus, dan kita menghidupi dasar kebenaran kasih tanpa syarat ketika kita melakukan pekerjaan baik dan perbuatan baik kepada jiwa-jiwa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita menghidupi pola kehidupan Kristus, gaya kehidupan Kristus yang sudah dimultiplikasikan dalam kehidupan setiap kita. Ada karakternya kasih yang tanpa syarat. Ada pola kerjanya yang harus kita lakukan dengan kita pergi memberitakan Injil dan melakukan pekerjaan baik dan perbuatan baik. Bahkan ada pola kita berbuah, bagaimana kita terus menanggalkan manusia lama dan tinggal di dalam Kristus. Itulah pola yang sudah
multiplikasikan di dalam diri setiap kita orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar karena kita banyak. Kristus termultiplikasi secara korporat. Banyak Kristus di muka bumi ini karena Kristus sudah ada di surga. Dan dia memberikan otoritas itu kepada gerejanya, eklesianya, murid-muridnya, manusia barunya, yaitu saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau yang memberkati ketika kami membaca, merenungkan, dan mendengarkannya. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kami pencerahan tentang pola gaya kehidupan Kristus yang sudah dimultiplikasikan dalam kehidupan kami sebagai gereja, sebagai eklesia, sebagai manusia baru. Terima kasih Tuhan. Terus menerus Roh Kudus Engkau mengingatkan kami untuk mempraktekannya, untuk menggenapinya, untuk melakukannya. Karena di bumi ini Kristus menyatakan kuasanya melalui gerejanya, murid-muridnya, eklesianya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan singkapkan pagi hari ini. Berkati semua kami yang sudah mendengar, seluruh jemaat-Mu, keluarga mereka. Berkati apa yang mereka sudah lakukan, sudah persiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, sukacita di dalam Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, mengajar kita, mengingatkan kita untuk tinggal di dalam kebenarannya, supaya nyata kemuliaan Kristus di muka bumi melalui hidup gerejanya, yaitu setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mata pencarian setiap jemaat-Mu. Usaha pekerjaan mata pencarian, sekolah, kuliah, apapun yang dilakukannya. Diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dari setiap kebenaran yang saya bagikan. Nanti lebih dalam lagi. Diseringkan satu dengan yang lain, dibedah, diteliti satu dengan yang lain. Bahwa benar terjadi multiplikasi pola kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.